Nah, ini untuk kasus over birahi gak punya tenaga. Nah, apalagi untuk burung yang over emosi gak punya tenaga. Nah, itu sejalur. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kosobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Muhammad Sopiadin. Beliau berkomentar di video perilaku murai batu over emosi. Jadi pertanyaan beliau seperti ini, izin bertanya Om, murai batu saya sudah 3 kali mabung, tapi saat digantang belum bisa anteng. Suka ngejar musuh, neblok jeruji sambil ngeluarin isian, bahkan sampai nyemplung ke bawah. Untuk hariannya extra fooding hanya jangkrik, pagi 5, sore 5, jemur 30 menit, full umbaran. Mandinya tiap hari mandi sore. Terima kasih. Semoga channel BMB tambah maju. Oke, terima kasih untuk Om Muhammad Sopiadin sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi untuk burung omnya ini sudah berusia 3 kali mabung. Nah, di gantang itu dianya selalu gelisah ya. Gelisahnya itu tidak bisa anteng, selalu ngejar musuh. Pengennya diketemukan adu fisik ya, sambil dia itu ngeluarin isian. Bahkan dia itu nyemplung ke bawah, ke karpet ya. Dan untuk hariannya itu jangkrik 5 pagi, 5 sore, jemur 30 menit. Nah, jadi untuk burung seperti ini tentunya mana yang akan kita analisa ya untuk rawatannya itu ya. Nah, ini diberikan jangkriknya itu 5 pagi 5 sore, kemudian jemurnya itu 30 menit, kemudian full umbaran setiap hari. Nah, untuk burung yang dirawat seperti ini, kita itu nggak tahu ya, ketika dia itu diumbar, nah itu dia itu aktif terbang atau tidak, kemudian gacor atau tidak ya. Kalau analisa saya ya, burung ini hariannya itu gacor sekali, ngeluarin materi gitu ya. Karena kalau benar, nah di situ bisa diartikan dia itu memiliki suhu yang badan itu ya, suhu tubuh itu terlalu tinggi. Kemudian asupan dari extra foodingnya itu masih kurang. Nah, walaupun diberikan mandi sore, tetapi apa yang terjadi? Dari pagi sampai sore ya. Nah, di situ sudah terkuras tenaganya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya ketika dia itu ketemu musuh ya, dia itu nggak pengen beradu suara. Kalau dia itu bisa itu ya, pengennya berantem adu fisik di situ. Dia itu dijadikan satu sangkar, pengennya seperti itu. Kenapa? Nggak mampu dianya itu, nggak mampu dalam bersaing di kualitas suara, dalam mengeluarkan irama lagu, kemudian volume, powernya nggak ada. Kalaupun power ya dalam arti stamina ya, power ada itu dalam hal pembawaan volumenya, mengeluarkan volumenya itu lantang, itu ada power di situ. Tetapi staminanya ini loh yang terkuras. Ya karena diberikan di umbaran, dia gacor seharian, masih diberikan jemur, diberikan cuman jangkrik 5 pagi 5 sore. Nah, di situ sudah habis tenaganya, walaupun mandinya itu sore, tetapi di situ yang seharian dia itu suhunya naik, otomatis di situ membutuhkan protein untuk mengganti
tenaga yang untuk mengimbangi suhu tubuhnya. Nah, untuk burung merpati yang ketika dia itu terjadi penaikan suhu tubuh di atas kemampuan dia, dan di situ akan mengambil banyak tenaga, membutuhkan banyak asupan makanan. Nah, sedangkan ini diberikan cuman jangkrik 55 gitu ya. Nah, beda lagi untuk burung merpati yang diberikan jangkrik 5, tetapi di situ diberikan pengumbaran, mungkin tidak diberikan penjemuran, dan dia harian itu tidak digacor. Di situ sudah terlihat, di situ emosinya itu tidak keluar keseharian, dia itu tidak keluar gitu loh ya. Nah, dari situ saja dia sudah kelihatan nyaman ketika diumbar. Dia tidak gacor kok. Nah, beda lagi kalau dia itu gacor, di situ ada penaikan suhu tubuhnya, dan di situ disertai dia itu emosi, suhu tubuhnya itu naik terus, ya tenaganya juga akan habis, walaupun ditimpa dengan mandi sore. Jadi untuk burung yang over birahi, over emosi, itu ya kebanyakan nggak punya stamina dia itu loh. Kok bisa over birahi, bukannya dia itu kelebihan stamina? Kan aneh ya, kelebihan stamina itu dari mana gitu ya. Oke ya, kita mengulik, kita bahas lagi over birahi. Padahal ini ilmu dasar dalam kita itu memelihara burung merpati, khususnya juga burung-burung yang lain gitu ya. Over birahi kenapa nggak punya tenaga? Oke. Padahal over birahi itu terjadi ketika dia itu dijor-jor extra fooding. Bener nggak teman-teman? Bener ya? Oke. Nah, makanan yang dalam jumlah banyak yang masuk, entah jangkrik, entah kroto, entah ulet Hongkong, semuanya masuk, banyak itu. Nah, di situ ada proses yang namanya adalah pencernaan. Dicerna, digiles ya, dihancurkan. Nah, setelah dihancurkan, baru di situ ada sistem lagi, namanya apa? Penyerapan. Penyerapan inilah yang dinamakan adalah sistem metabolisme tubuh. Di situ akan menghantarkan ke otot-otot untuk mengganti tenaga yang habis, untuk mengganti asupan tumbuh bulu, untuk kulit, untuk kuku. Disitulah yang mengatur itu adalah sistem metabolisme tubuh, penyerapan, bukan pencernaan. Nah, padahal di situ ketika dijor-jor extra fooding, di situ cuman sampainya cuman di pencernaan. Kemudian setelah itu cuman jadi lemak, dia otomatis kegemukan. Nah, di situ tidak ada penyerapan. Nah, dari mana staminanya, tenaganya dari mana gitu ya? Nggak terbentuk di situ. Yang ada cuman apa? Letoy. Nah, itu kalau over birahi dalam arti jor-joran extra fooding. Ya, karena pencernaan sendiri itu proses baru permulaan. Nah, setelah itu ada penyerapan. Ya, sistem metabolisme tubuh ini gitu ya. Nah, di situ juga untuk burung merpati yang sudah dewasa, di situ dari pencernaan ini nantinya juga akan diteruskan untuk menjadi hormon testosteron yang dianya itu bisa mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan mempunyai pemahaman bahwa burung yang over birahi itu kebanyakan stamina. Jangan. Karena di situ ada pencernaan, setelah itu ada penyerapan. Nah, burung over birahi itu ya, nah dia itu tidak ada penyerapan, tidak ada sistem metabolisme tubuh yang maksimal. Jadi tidak ada sistem kemudian itu penyerapan itu kurang gitu ya. Makanya untuk burung yang over birahi kita berikan penjemuran maksimal agar terjadi penaikan sistem metabolisme tubuh, terjadi penyerapan ya, yang nantinya menjadi energi. Seperti itu. Nah, itu yang saya katakan bahwa over birahi gak punya tenaga. Banyak ya, ada yang cabut bulu, ada yang ngembang bulu.
ada yang ciak sayap, ada yang ciak bulu perut, ada yang ciak bulu ekor, banyak. Karakternya berbeda-beda antara burung satu dengan yang lain, banyak. Karena saya lihat kemarin ada yang berkomentar, loh over birahi kok nggak punya tenaga om, dari mana gitu ya. Nah beliau berkata seperti itu, dari mana kok nggak punya tenaga. Nah barusan sudah saya jelaskan. Kemudian ada lagi teman kita berkomentar di situ, burung muara batu yang nyilet itu nggak mungkin over birahi. Nah ini juga lucu juga gitu ya. Padahal di situ makanan yang masuk berapapun, di situ ada pencernaan dan di situ ada bakteri. Nah, di situ bakteri bagus, ada yang jelek. Dalam arti ada yang parasit, ada yang menguntungkan. Bisa adalah cacing di situ, semua makanan yang masuk sebelum diserap itu dimakan oleh cacing, makanya dia itu nyilet. Dia makannya banyak, tetapi di situ dia itu nyilet gitu loh ya. Nah, pikiran kita over birahi kok bisa nyilet. Jadi kita itu belum paham gitu ya. Tapi ya juga dimaklumi gitu ya. Nah, ini untuk kasus over birahi gak punya tenaga. Nah, apalagi untuk burung yang over emosi gak punya tenaga. Nah, itu sejalur. Karena apa? Semua makanan yang masuk ini tidak akan terjadi yang namanya energi ketika suhu tubuhnya itu terus naik di atas kebutuhan dia. Makanya untuk burung yang over emosi kemudian dia nggak punya tenaga, ya wajar dia itu ketika ketemu lawan ya pengennya menghantam, nggak pengen beradu kualitas suara, irama lagu, volume, gaya, nggak ada. Pokoknya main lasak, ngejar musuh ya. Jadi itu ya. Jadi mohon dipahami benar-benar untuk soal ini. Jadi jangan sampai pembaca komentar itu, wah si omnya ini dalam memberikan penjelasan itu kok berbeda-beda gitu ya. Kok aneh gitu ya. Nah sekarang kan sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk burung muara batu, untuk kita itu tergolong dalam makhluk yang berdarah panas. Ketika kita itu mempunyai mungkin suhu tubuh kita itu cuma normalnya itu mungkin 25-30 derajat Celcius gitu ya. Tetapi kita itu punya mungkin suhu tubuh yang di luar itu lebih itu ya dari itu ya, makanya kita itu akan membutuhkan banyak asupan makanan, kita itu akan gampang lapar ya. Namanya mungkin ada seseorang yang dia itu pekerja keras di lapangan ataupun pemecah batu itu ya, dia itu akan sering banyak makan dikarenakan dia itu sering lapar ya, wajar di situ energinya banyak terkuras. Kemudian lagi untuk orang yang mungkin suhu tubuhnya normalnya itu 25 atau 30, tetapi masih kurang dari situ suhunya ya. Suhunya itu kurang dari itu gitu ya. Nah, di situ dia itu akan gampang lapar. Karena apa? Ya, dalam dia itu menyesuaikan suhu tubuhnya untuk kembali ke suhu yang normal, di situ memerlukan banyak energi. Nah, padahal di situ metabolismenya turun. Kan gitu ya. Seperti halnya burung muara batu ketika dia itu mengalami over birahi yang disebut juga sistem metabolisme dia itu turun, suhu tubuh turun. Nah, dianya nggak punya energi, sama gitu loh ya. Nah kita mainkan logika kita, jangan cuman main logika om gitu ya. Nah kita kan sama, antara burung dengan kita kan sama. Kita mempunyai sistem metabolisme, kita mempunyai pencernaan, kita mempunyai penyerapan. Kita bisa menyelesaikan suhu tubuh kita sendiri walaupun dengan asupan tenaga yang banyak. Nah, kita sama gitu ya. Jadi wajar kita itu mainkan logika kita di channel ini.
Nah, jadi untuk teman-teman yang berkomentar itu ya mohon lah ya, benar-benar di kiranya itu pantas nggak dibaca gitu ya. Saya benar-benar sudah menguasai belum video-video di channel ini kan gitu ya. Jangan mungkin ya menulis itu gratis Om, biarin lah. Ya. Oke ya, kita kembali ke pertanyaan. Jadi untuk burung omnya ini ya, ini saya simpulkan bahwa dia itu suhu tubuhnya, emosinya itu naik, di situ nggak ada tenaga. Nah, tentunya untuk rawatan yang diambil adalah pengumbunan itu wajib, kemudian extra wooding bisa ditambahkan di situ untuk pemandian. Nah, itu bisa ditambahkan untuk penjemuran diturunkan, serta sauna dan pengumbaran itu diturunkan. Pilih Om yang mana dulu ya. Saran saya untuk mengubah rawatan itu yang pertama adalah mandi jemurnya. Jadi untuk mandinya itu diberikan dinaikkan gitu ya, kemudian penjemurannya itu dikurangi. Dari situ 2 poin ini, karena itu adalah kunci dari rawatan, bukan dari extra wooding. Kalau dari extra wooding itu menyesuaikan suhu tubuh kita, suhu tubuh burung murai batu ya, asal dia itu rawatannya benar, extra wooding itu nggak perlu naik, kan seperti itu ya. Nah, oke ya, mungkin video kali ini cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.